Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nofri selaku dosen pengampu statistika machine learning. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul meningkatkan loyalitas pelanggan dengan analisis kepribadian pelanggan menggunakan supervised machine learning. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Azra Takia Sabel Firdaus, dan teman saya yaitu Rifda Mutmainah. Next. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti ada yang tertera di layar. Next. Dengan abstrak sebagai berikut, di mana keywordnya yaitu decision tree, SVM, random forest, customer, dan logistic regression. Next. Kenapa sih kita menggunakan analisis ini, di mana yang pertama yaitu kepuasan pelanggan merupakan salah satu indikator yang dapat dilihat dan diukur dalam pelayanan sebuah perusahaan. Penting bagi sebuah perusahaan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pelanggannya. Yang kedua, kepribadian merupakan aspek psikologi yang penting dalam menentukan perilaku konsumen. Perbedaan kepribadian pada setiap individu menghasilkan persepsi yang berbeda dalam berperilaku saat menjadi konsumen. Maka dari itu, kita melakukan analisis ini dengan menggunakan analisis regresi logistic rights, super vector machine, decision tree, dan random forest untuk menganalisis kepribadian dan karakteristik pelanggan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan respon terhadap kampanye pemasaran. Next. Di mana rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan pelanggan yang merespon kampanye berdasarkan atribut kepribadian menggunakan SVM. Yang kedua, bagaimana decision tree dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan individu terhadap pelanggan. Yang ketiga, bagaimana cara random forest dapat menangkap interaksi kompleks antara berbagai fitur kepribadian pelanggan. Yang keempat, yaitu bagaimana analisis regresi logistic rights dapat mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang merespon positif terhadap kampanye pemasaran. Dengan tujuan yaitu yang pertama, mengklasifikasikan pelanggan yang merespon kampanye berdasarkan atribut kepribadian pelanggan menggunakan SVM. Yang kedua yaitu menggunakan decision tree untuk membuat keputusan yang efektif berdasarkan aturan yang diekstraksi dari fitur data pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan random forest untuk menangkap interaksi kompleks antara berbagai fitur dalam analisis kepribadian pelanggan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang merespon positif terhadap kampanye pemasaran dengan regresi logistic rights. Next. Dengan tinjauan pustaka, yang pertama ada statistika deskriptif, lalu yang kedua ada supervised learning, yang ketiga ada regresi logistic rights, yang keempat ada super vector machine, yang kelima ada kernel RPF, lalu ada decision tree, ada random forest, ada ROC, lalu ada coefficient matrix, dan yang terakhir ada overfitting dan underfitting. Next. Selanjutnya di sini kami akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diambil yaitu kajian mendetail mengenai berbagai jenis pelanggan sebuah perusahaan yang bersumber dari Kaggle. Unit penelitian yang digunakan yaitu 2.240 pelanggan di perusahaan tersebut dengan variabel yang digunakan yaitu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepribadian pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian berikut adalah 21 variabel yang kami gunakan, namun nantinya dalam analisis kami akan mengurangi variabel-variabel ini. Kemudian ada metodologi penelitian. Data ini dianalisis secara deskriptif untuk memahami karakteristik dasar dataset. Selanjutnya dilakukan analisis regresi logistic rights, super vector machine, decision tree, dan juga random forest. Kinerja setiap model dievaluasi menggunakan metrik AUC dan juga diakurasi untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi respon pelanggan. Hasil analisis ini diinterpretasikan untuk memberikan wawasan mengenai strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian langkah analisis, di sini kami melakukan 12 langkah, namun secara sederhana dapat dilihat pada gambar, yaitu kami mulai dari pre-processing data, validasi train dan text, tuning hyperparametric menggunakan 10-fold stratified cross-validation, kemudian pemilihan model terbaik, evaluasi dengan data test, dan juga menentukan model yang paling efektif. Selanjutnya ini adalah hasil analisis dan pembahasan kami. Yang pertama, kami melakukan pre-processing data, yaitu kita mulai dari menghapus variabel yang terdapat missing value, yaitu variabel income, kemudian mengubah tipe data menjadi sesuai, yaitu mengubah tipe data pada variabel data customer menjadi date, dan juga variabel respon menjadi tipe faktor. Kemudian menghapus variabel ID karena variabel ini tidak mengandung informasi yang berguna untuk prediksi dan hanya menambahkan kebisingan dalam model. Kemudian kami juga melakukan feature engineer, yaitu menambahkan variabel-variabel baru sehingga mempermudah dalam visualisasi dan pemodelan. Kami menambahkan variabel total spend dan juga total purchase dari setiap pelanggan dengan menjumlahkan beberapa variabel yang berhubungan. Kemudian kami juga menambahkan variabel family size yang diambil dari menjumlahkan variabel kid home, dan juga total adults, di mana variabel total adults ini diambil dengan mengubah variabel marital status dengan dua list saja, yaitu
single dan juga couple, di mana single terdiri dari satu orang dan couple terdiri dari 2 orang. Kemudian kami menambahkan 3 variabel lainnya seperti education encode yang merupakan encoding dari variabel education. Terus kita menambahkan variabel customer year atau lama pelanggan yang bergabung yang merupakan hasil pengurangan tahun sekarang dengan tahun awal customer. Kemudian kami juga menambahkan variabel age yang merupakan hasil pengurangan tahun sekarang dengan variabel lahir mereka. Kemudian kami melakukan oversampling pada variabel respon agar datanya menjadi seimbang, di mana variabel respon sebelum di oversampling memiliki variabel yang sangat banyak pada kelas 0, kemudian kita oversampling sehingga kelasnya menjadi seimbang. Dari 20 variabel input yang digunakan tadi, kami hanya mengambil 16 variabel yang akan dijelaskan berikutnya. Kemudian kami melakukan trend dan tes data. Pembagian data ini memastikan bahwa model tidak hanya belajar dari data pelatihan, tetapi juga dapat berkinerja baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kami melakukan 80% data trend dan juga 20% data tes. Data pelatihan ini digunakan untuk melatih model dan menyesuaikan parameter model. Data pengujian atau data tes digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dan memastikan kemampuan generalisasi model. Kemudian ini adalah statistika deskriptif. Berikut adalah 16 variabel yang kami gunakan beserta min, median, minimum, dan maksimumnya. Kemudian kami melakukan visualisasi dengan core plot, di mana pada plot korelasi antar variabel di samping menunjukkan bahwa warna merah pada heatmap menunjukkan nilai yang lebih tinggi, sementara warna ungu pada heatmap menunjukkan nilai yang lebih rendah. Warna merah yang lebih terang menunjukkan korelasi yang kuat, sementara warna ungu yang lebih gelap menunjukkan korelasi yang lebih lemah atau bahkan tidak ada korelasi. Dapat dilihat pada bagian bawah yang berwarna ungu itu adalah variabel-variabel yang tidak menunjukkan korelasi yang sangat lemah. Kemudian ada visualisasi bar plot, di mana visualisasi bar plot ini menunjukkan karakteristik pelanggan berdasarkan respon mereka terhadap kampanye pemasaran. Dapat dilihat bahwa karakteristik pelanggan yang merespon kampanye adalah rata-rata berumur 54,58 tahun, telah bergabung selama kurang lebih 11,25 tahun, memiliki rata-rata anggota keluarga sebesar 2,12, memiliki rata-rata jumlah pembelian sebesar 23 dan total pengeluaran sebesar $987,39. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang merespon kampanye memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, telah lama bergabung, memiliki jumlah umur yang tidak jauh berbeda dengan kelas 0, kemudian lebih banyak total purchase dan total spend-nya. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis dengan metode yang pertama yaitu regresi logistik RICE, di mana pemodelan regresi logistik dilakukan dengan menambahkan penalti L2 pada fungsi biaya regresi logistik. Pada pemodelan ini dilakukan proses pencarian parameter terbaik menggunakan grid search secara reguler dengan cross validation. Diperoleh nilai terbaik sebagai berikut, di mana berdasarkan hiperparameter terbaik dilakukan pemodelan untuk tahapan pelatihan dan memprediksi data uji. Didapatkan hasil koefisien dan odds ratio model lengkap regresi logistik RICE ditunjukkan pada tabel di bawah. Next. Berdasarkan nilai odds ratio dapat disimpulkan bahwa variabel dengan odds ratio lebih dari 1 secara signifikan meningkatkan peluang pelanggan merespon kampanye. Variabel dengan odds ratio kurang dari 1 menurunkan peluang pelanggan merespon kampanye, dan variabel dengan odds ratio mendekati 1 memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap hasil. Setiap peningkatan lama bergabung cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi untuk tetap merespon kampanye. Next. Berikut adalah hasil evaluasi regresi logistik RICE, di mana berdasarkan hasil confidence matrix dengan kurva erosi model regresi logistik RICE memiliki performa yang baik, diperoleh nilai AUSI sebesar 0,863, di mana nilai ini masuk ke kualitas very good dalam membedakan antara kasus positif dan negatif. Kurva erosi AUSI naik ke kiri, artinya model tersebut baik dalam klasifikasikan kasus positif dan negatif. Semakin dekat kurva erosi ke sudut kiri atas, semakin tinggi keakuratan pengujian secara keseluruhan. Dari confidence matrix diperoleh nilai akurasi sebesar 0,772, artinya sekitar 77,2% dari total prediksi model sesuai dengan nilai yang sebenarnya, baik itu untuk kelas positif maupun negatif. Next. Untuk yang kedua, kita menggunakan metode support vektor mesin, di mana pemodelan support vektor mesin atau SVM dilakukan dengan menggunakan kernel RBF, di mana kernel RBF digunakan karena sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan berbagai bentuk data, sehingga membuatnya lebih cocok untuk berbagai jenis masalah klasifikasi dibandingkan dengan kernel linear. Pada pemodelan ini dilakukan proses pencarian parameter terbaik menggunakan grid search secara reguler dengan cross validation. Hiperparameter yang dituning adalah parameter cost dan gamma. Berikut ini merupakan hiperparameter terbaik yang diperoleh untuk model SVM. Next.
Berdasarkan parameter terbaik, dilakukan pemodelan untuk tahapan pelatihan dan memprediksi data uji. Untuk melihat seberapa baik model yang bekerja pada data uji, digunakan coefficient matrix dan kurva erosi sebagai berikut, di mana berdasarkan hasil coefficient matrix dan kurva erosi di atas, model SPM memiliki performa yang baik, diperoleh nilai AUSI sebesar 0,980, di mana nilai ini masuk ke kualitas excellent. Dalam membedakan kasus positif dan negatif, kurva erosi AUSI naik ke kiri, artinya model tersebut baik dalam mengklasifikasikan kasus positif dan negatif. Semakin dekat kurva erosi naik ke sudut kiri atas, semakin tinggi keakuratan pengujian secara keseluruhan. Dari coefficient matrix diperoleh nilai akurasi sebesar 0,942, artinya sekitar 94,2% dari total prediksi model sesuai dengan nilai sebenarnya, baik itu nilai kelas untuk kelas positif maupun negatif. Next. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan metode decision tree, di mana pada pemodelan decision tree dilakukan proses pencarian informasi terbaik menggunakan grid search secara reguler dengan cross validation. Berikut ini hiperparameter terbaik yang diperoleh untuk model decision tree, di mana berdasarkan hiperparameter terbaik dilakukan pemodelan untuk tahapan pelatihan dan memprediksi data uji. Next. Didapatkan grafik decision tree dan grafik variable importance sebagai berikut, di mana berdasarkan plot decision tree di atas dapat dilihat variabel-variabel penting yang mempengaruhi variabel respon adalah variabel family size, recency, dan customer years. Rata akan membagi variabel family size menjadi lebih besar atau sama dengan 2. Jika iya, maka dibagi lagi berdasarkan customer years sama dengan 11. Jika customer years sama dengan 11 tahun, pembagian berikutnya berdasarkan recency, dan jika tidak pembagiannya berdasarkan non-store purchase, begitupun terus selanjutnya. Next. Nah, berdasarkan hasil coefficient matrix dan kurva erosi di atas, model decision tree memiliki performa yang baik. Diperoleh nilai AUSI sebesar 0,835, di mana nilai ini masuk ke kualitas very good dalam membedakan antara kasus positif dan negatif. Kurva erosi AUSI naik ke kiri, artinya model tersebut baik dalam mengklasifikasikan kasus positif dan negatif. Semakin dekat kurva erosi ke sudut kiri atas, semakin tinggi keakuratan pengujian secara keseluruhan. Dari coefficient matrix diperoleh nilai akurasi sebesar 0,780, artinya sekitar 78% dari total prediksi model sesuai dengan nilai sebenarnya, baik itu untuk kelas positif maupun negatif. Next. Selanjutnya metode terakhir yaitu random forest. Pada pemodelan random forest ini dilakukan pencarian parameter terbaik menggunakan grid search secara reguler dengan cross validation. Hyperparameter yang dituning adalah parameter trace. Berikut adalah parameter terbaik yang diperoleh untuk model random forest. Diperoleh konfigurasi terbaik yang ditemukan melibatkan penggunaan 400 pohon dalam ensemble yang digunakan untuk membuat prediksi akhir. Kemudian untuk evaluasi model random forest didapatkan hasil confusion matrix dan kurva EOC. Nilai AUSI-nya yaitu sebesar 0,977, di mana nilai ini masuk ke kualitas excellent dalam membedakan antara kasus positif dan negatif. Kurva ROC AUSI naik ke kiri, artinya model tersebut baik dalam mengklasifikasikan kasus positif dan negatif. Semakin dekat kurva ROC ke sudut kiri atas, semakin tinggi keakuratan pengujian secara keseluruhan. Didapatkan pula nilai akurasi sebesar 0,921, yang artinya sekitar 92,1% dari total prediksi model sesuai dengan nilai sebenarnya. Kemudian kami juga melakukan pengecekan overfitting atau underfitting pada model kami. Hasil perbandingan metrik evaluasi data pelatihan dan data uji menunjukkan bahwa nilai metrik evaluasi data pelatihan lebih besar. Namun perbedaannya sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa pemodelan yang kami lakukan tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Besarnya nilai metrik pada data pelatihan dapat disebabkan karena proses oversampling di awal. Kemudian pemilihan model. Berikut kami tampilkan kurva perbandingan ROC dan juga perbandingan setiap metrik evaluasi dari setiap model. Kemudian didapatkan model terbaik berdasarkan nilai akurasi, F1 score dan juga AUSI adalah model SPM dengan nilai akurasi sebesar 0,942, nilai F1 score sebesar 0,94 dan juga nilai AUSI-nya sebesar 0,90. Kemudian dengan model terbaik SPM kami memeriksa hasil prediksinya. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model SPM membagi kelas dengan sangat baik. Model SPM memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola data dan membuat prediksi yang akurat. Didapatkan rata-rata probabilitas untuk kelas 1 sebesar 0,915 dan rata-rata probabilitas untuk kelas 0 adalah 0,0775. Dapat disimpulkan pula bahwa data prediksi menunjukkan bahwa pelanggan di kelas 1 memiliki tingkat respon yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya lebih fokus pada segmen ini dalam kampanye pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana karakteristik pelanggan yang merespon kampanye dapat dilihat pada visualisasi awal.
Nah, dari analisis tersebut, kami dapatkan kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil visualisasi karakteristik pelanggan yang merespon adalah rata-rata berumur 54 tahun, telah bergabung selama lebih 11,25 tahun, memiliki rata-rata anggota keluarga sebesar 2,12, memiliki rata-rata jumlah pembelian sebesar 23 dan total pengeluaran sebesar $987,39. Berdasarkan model regresi logistik risk, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap respon adalah variabel customer year, education and code, NUM web visit month, dan juga NUM catalog purchase, NUM web purchase, dan juga NUM deal purchase. Berdasarkan model decision tree, variabel yang berpengaruh terhadap respon adalah variabel family size, resensi, dan juga customer years. Berdasarkan model random forest, diperoleh konfigurasi terbaik melibatkan penggunaan 400 pohon dalam ensemble yang digunakan untuk membuat prediksi akhir. Kemudian model terbaik adalah model SVM dengan nilai akurasi sebesar 0,942, nilai F1 score sebesar 0,94 dan juga nilai AUC-nya sebesar 0,980. Hasil prediksi SVM memberikan performa yang baik sehingga prediksi kelas sama dengan kelas di awal. Didapatkan rata-rata probabilitas untuk kelas 1 sebesar 0,915 dan rata-rata probabilitas untuk kelas 0 adalah 0,0775. Perusahaan sebaiknya lebih fokus pada pelanggan dengan karakteristik di atas dalam kampanye pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada beberapa saran. Yang pertama, mempertimbangkan penggunaan model yang lebih kompleks seperti gradient boosting machine atau XYBoost. Kemudian melakukan hyperparameter tuning yang lebih ekstensif dan juga melakukan undersampling kelas mayoritas, lalu bandingkan hasilnya dengan analisis kami. Kemudian implementasikan model prediksi ke dalam sistem pemasaran perusahaan dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan model tetap relevan dan akurat. Sekian persentase dari hasil analisis kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.